Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing PKM, Bapak Dr. Imam Suseno dan Ibu Dr. Sinta Dewi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Megamendung 3, Ibu Sumiati SPD. Yang terhormat seluruh staf guru SDN Megamendung 3 selaku mitra dan peserta PKM, serta yang terhormat rekan-rekan mahasiswa PKM kelompok Bogor 2 selaku pelaksana kegiatan hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul walaupun secara daring melalui fitur Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Atiani sebagai MC sekaligus moderator pada kesempatan kali ini yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini. Pertama-tama, Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC sendiri. Yang kedua, sambutan-sambutan yang terdiri dari sambutan dosen pembimbing dan sambutan yang kedua dari Kepala Sekolah SDN Megamendung 3. Acara selanjutnya adalah acara inti, yakni PKM Pemahaman Literasi melalui Google Site bagi guru di SDN Megamendung 3 yang akan dibawakan oleh kelompok Bogor 2. Acara selanjutnya adalah masukan dari dosen pembimbing Ibu Dr. Sinta Dewi, dan yang terakhir adalah penutupan. Baiklah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari salah satu dosen pembimbing kepada Bapak Dr. Imam Suseno. Kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Atiani sebagai moderator kegiatan di pagi hari ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, hidayah, dan inayahnya di pagi menjelang siang hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman di SD Negeri Megamendung 03, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eni Refni ya, SPDI. Kemudian yang kami hormati juga rekan kami, Ibu Dr. Sinta Dewi sebagai pembimbing kegiatan PKM kali ini. Dan kami banggakan para mahasiswa pelaksana PKM di Megamendung ini, yaitu Pak Irman, kemudian Ibu Atiani, Bapak Nur Hadi, kemudian Pak Diki Kurnia, dan kemudian Pak Hendra Wijaya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada SD Negeri Megamendung 03 sudah membukakan pintu, mengizinkan kepada mahasiswa kami untuk menyapa dan kemudian juga berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Karena kita tahu Bapak dan Ibu sekalian bahwa Unindra, Universitas Indraprasta PGRI, memiliki falsafah dan memiliki visi yang harus kita kemudian wujudkan, yaitu visinya adalah menjadi Excellent Teaching University. Artinya adalah menjadi kampus yang menyediakan proses pembelajaran terbaik bagi mahasiswanya. Oleh karena itu, visi ini kemudian diterjemahkan menjadi falsafah
yaitu Unindra selalu peduli, selalu berupaya untuk mandiri, kemudian kreatif, dan selalu berinovatif gitu. Bapak dan Ibu sekalian, peserta PKM di SD Negeri Megamendung 03 Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kita sangat bersyukur sekali bahwa eh, mahasiswa-mahasiswa prodi eh, pasca sarjana di Unindra ini sudah menuntut ilmu, sudah kemudian mengumpulkan banyak wawasan. Rasanya memang ketika ilmu dan wawasan itu sudah diserap, itu kemudian nanti kalau tidak diseminasikan atau kemudian tidak di-sharing kepada pihak lain, maka seperti ilmu itu akan membeku seperti es. Oleh karena itu, ini adalah produk kreativitas. Ini adalah inovasi yang ditelurkan oleh kawan-kawan mahasiswa dari Unindra pasca sarjana untuk kemudian mendiseminasikan ilmu, pengetahuan dan wawasan sehingga seperti layaknya buah yang kalau kemudian kita bisa analogikan seperti buah persik yang kemudian dia meluncur seperti snowball throwing, seperti buah persik yang turun dari atas bukit, di mana bukit itu adalah bukit bukit es. Dari kecil akan menggelinding, membesar, membesar, dan membesar kembali. Dan itu seperti amal yang kita bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sekecil apapun ilmu itu, kalau kemudian disampaikan, insya Allah seperti itu menjadi amal kebaikan dari kecil akan membesar, membesar dan makin membesar. Sehingga apa yang nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan terkait dengan pemahaman literasi melalui Google Sheet PKM pada hari ini menjadi ilmu yang bisa memberkahi untuk kawan-kawan mahasiswa juga kepada eh, audien di kegiatan PKM pada hari ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai pribadi mengucapkan rasa salut dan bangga kepada mahasiswa semuanya, Pak Irman, Ibu Atiani, Nur Hadi, Diki Kurniawan, dan Hendra Wijaya atas upayanya untuk kemudian mau sharing, berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu sekalian di SD Negeri Megamendung 03 Kecamatan eh, Bogor. Semoga Bapak dan Ibu sekalian sebagai audien yang memiliki kesempatan yang masih muda, yang ingin seperti mereka, kemudian bisa mendapatkan berkah ilmunya di kemudian hari, karena kita tidak tahu ya jalan hidup masing-masing orang gitu ya. Maka mulailah kemudian melangkah yang masih muda, menuntut ilmu setinggi mungkin, meraih cita-cita setinggi mungkin ya. Karena semuanya akan dimulai dengan niat yang baik, insya Allah juga hasilnya nanti akan kita tuai berkahnya di kemudian hari. Kesempatan masih terbuka, Bapak dan Ibu sekalian. Jika Mas ada yang memiliki keinginan, nanti Bapak dan Ibu sekalian ingin bergabung dengan Unindra, kami sangat berbangga untuk kemudian sama-sama kita mencari ilmu, mencari berkahnya, ridho lillahi ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan kegiatan PKM, kawan-kawan semuanya, dan Bapak dan Ibu sekalian, audien. Mohon maaf sekiranya nanti para mahasiswa kami di dalam menjalankan PKM ini ada kekurangan sana-sini, itu sesuatu yang wajar. Tapi kami sangat bangga dan salut atas kinerja mereka. Terima kasih, semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita, memberkahi setiap langkah kita untuk kebaikan di kemudian hari. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak dosen atas sambutan hangatnya dan motivasinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doa Bapak diijabah Allah. Kita semua sehat. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah misi sambutan. Sambutan yang kedua datang dari Kepala Sekolah SDN Megamendung 3. Kebetulan izin memberitahukan Bapak di antara pembuatan saat proposal dengan pelaksanaan PKM ini,
Sekolah SDN Megamendung 3 ada terjadi pergantian kepala sekolah, Bapak. Hapunten, Ibu Eni Repni adalah PLT yang sementara dan ini sudah datang Ibu Kepala Sekolah yang definitif, Ibu Sumiati. Kepada Kepala Sekolah SDN Megamendung 3, Ibu Sumiati SPD, dipersilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing PKM, yang terhormat mahasiswa program studi Magister MIPA Universitas Indah Prasta PGRI, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Megamendung 3. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dosen pembimbing dalam kegiatan PKM ini yang dilaksanakan secara online. Namun, walau demikian, kehadiran Bapak Ibu dosen merupakan bukti nyata dukungan dan komitmen terhadap upaya kita bersama dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kami, pihak sekolah sebagai mitra PKM, sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan PKM yang diselenggarakan oleh mahasiswa beserta Bapak Ibu dosen. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dan sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah dalam memberikan solusi terhadap salah satu permasalahan di lingkungan masyarakat, khususnya lingkungan sekolah. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu Guru SDN Megamendung 3 selaku mitra PKM, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam kemajuan teknologi yang bertujuan mempermudah para guru dalam tugas sehingga dapat bersaing dalam penerapan teknologi di masa kini maupun yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Allah lancarkan dan sukseskan kegiatan PKM ini. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sumiati SPD yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan doa Ibu diijabah dan memang acara ini berjalan lancar dan serta membawa manfaat berkah ke depannya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang terhormat, acara selanjutnya yaitu acara inti kita hari ini, ya ini adalah PKM dengan materi pemahaman literasi melalui Google Site bagi guru di SDN Megamendung 3 yang akan dibawakan oleh Bapak Hendra Wijaya dan Bapak Diki Kurnia. Kepada Bapak Hendra, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Atiani atas waktunya untuk menyampaikan materi pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan Ibu dosen beserta rekan semuanya untuk menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi atas nikmatan karunia-Nya, para peserta semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini tentunya kita semua bisa diberikan kesehatan lahir dan batin dalam kegiatan PKM pemahaman literasi melalui Google Site bagi guru di SDN Megamendung 03 Megamendung Bogor. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai kegiatan ini sebagai ajang dalam menuntun ilmu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini? Semangat, semangat, semangat. Semangat, Pak. Semangat. Semangat ya, alhamdulillah. Jangan tegang, kita relax aja ya. Jadi di sini kita tidak ada yang paling pintar gitu ya, karena sama saya juga di sini Bapak Ibu belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar dalam memahami apa penguatan literasi tentang Google Site ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sebelum dimulai eh, ada ice breaking dulu ya, tapi ini ice breakingnya pantun ya, Bapak Ibu. Tapi jangan lupa cakepnya. Pergi ke pasar membeli semangka, tidak lupa membeli pepaya. Agar suasana tidak terasa hampa, mari kita mulai dengan ceria. Cakep. Terima kasih, Terima kasih Pak Pak. Hendra. Yang berikutnya, Bapak Ibu mohon izin, pagi cerah, burung bernyanyi. Mentari hangat menyapa jiwa. Langkah di Unindra kini dimulai, menuntut ilmu, menggapai cita. Luar biasa. Terima kasih, Pak Hendra. Satu kali lagi Bapak Ibu, jalan-jalan ke kebun teh, Cakep. angin sejuk terasa di dada. SDN Megamendung 3 tempat berkisah, ilmu karakter semua ada. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum dilanjut tentunya kita perkenalan dulu dong ya. Tak kenal makanya tak sayang. Nah, ini dia. Perkenalkan dari kelompok Bogor 2, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan yang pertama ada Bapak Nur Hadi dan dari Jawa Barat ya tentunya. Kemudian saya sendiri Hendra Wijaya dari Banten. Kemudian perkenalan juga Ibu Atiani dari Jawa Barat, ada Pak Diki Kurnia dari Jawa Barat dan Bapak Irman juga dari Jawa Barat. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegiatan pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya ada capaian pembelajaran yang tentunya harus eh, kita capai, harus kita pahami agar ilmu yang kiranya hanya sedikit gitu ya bisa bisa nempel lah gitu ya, bisa bisa terkenang-kenang di pikiran kita. Yang mana capaian pembelajarannya adalah yang peserta mampu memahami konsep dasar pembuatan situs web serta mampu merancang, membuat dan mempublikasikan situs sederhana dengan menggunakan Google Site untuk menyampaikan informasi dan karya digital secara kreatif, sistematis, dan bertanggung jawab. Nah, sebelum lanjut nih Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu ada yang sudah pernah menggunakan Google Site atau belum? Belum. Kalau belum pernah, selama ini apa yang sudah dipakai dalam literasi digital? Tapi percaya ya, selain dari Google Site, barang tentu sudah banyak yang menggunakan ya. Kalau guru itu mungkin ada Canva dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati terkait materi ini, silahkan Bapak Ibu bisa mengakses link atau QR code yang sudah ada di layar ini, yang mana isinya itu terkait eh, pengenalan tentang Google Site itu sendiri ya. Jadi silakan oleh Bapak Ibu dikerjakan dulu sebelum kita lanjut.
Bagaimana Bapak Ibu sudah terbuka atau sudah selesai atau bahkan ada yang masih proses? Sudah, Kak. Oke, baik ya. Tentunya semua sudah bisa mengerjakan. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi sebelum kami bahas, kami terangkan lebih lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon dengan hormat, Bapak Ibu agar bisa membuka link kembali, namun ini berbeda ya untuk kontennya, tapi ini soal-soal pretest terkait pengetahuan Google Site itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati terkait pengerjaan pretest, waktunya sampai 11.33 Bapak Ibu. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Amin.
Ya, Bapak Ibu, dirasa cukup ya untuk waktu mengerjakan pretest. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terkait materi ini, Bapak Ibu, sebelum ke praktik nanti, saya akan menjelaskan sedikit paparan materi terkait Google Site ini. Yang pertama, terkait literasi digital. Mengenai literasi digital, jika dilihat dari pengertiannya, merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi melalui media digital secara efektif, kritis, dan etis. Ini mencakup keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta pemahaman terhadap dampak sosial budaya dan etika dari penggunaan teknologi tersebut. Next. Nah, yang kedua, Google Site. Nah, Google Site, layanan gratis dari Google yang memungkinkan pengguna membuat dan mengelola situs web dengan mudah tanpa perlu keahlian coding atau desain web yang kompleks. Layanan ini dirancang untuk memudahkan kolaborasi sehingga cocok digunakan untuk membuat situs pribadi, proyek tim, portofolio, halaman presentasi hingga situs internal perusahaan. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait Google Site itu sendiri, tentunya sebagai apa ya, boleh diibaratkan mungkin sebagai rumah kosong yang harus diisi ya oleh perabotan rumah tangga mungkin seperti itu, dan kita sebagai guru mungkin memerlukan tempat itu dan diisi. Nah, kalau misalkan kita praktikan kehidupan kita ya di sekolah, jadi Google Site itu rumahnya, kemudian isinya adalah yaitu perangkat-perangkat pembelajaran, contohnya ya, yang kita hasilkan atau yang kita butuhkan, yang nantinya akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian literasi digital dengan Google Site. Nah, di sini dengan Google Site, penerapan keterampilan digital untuk membuat, mengelola, dan mempublikasikan informasi secara online menggunakan platform Google Site ini menjadi sarana pembelajaran yang sangat efektif untuk melatih kemampuan berpikir secara kritis, ya, kolaborasi, mohon maaf, kemudian kreativitas serta etika digital dalam lingkungan secara daring. Jadi intinya ketika uh, artefak yang sudah dihasilkan oleh kita sendiri maka bisa disimpan di dalam Google Site itu atau di dalam tempat tersebut uh, untuk menginventarisasi atau menginventarisir media-media yang sudah kita buat yang nantinya akan kita publikasikan. Ketika dipublikasikan bisa diakses oleh halayak termasuk oleh siswa dan rekan sejawat lainnya. Oke, lanjut. Nah, di sini mengapa Google Site cocok untuk literasi digital? Yang pertama, sangat mudah digunakan. Tidak memerlukan keahlian coding, cocok untuk semua usia. Jadi tinggal pakai, kita tinggal buka website-nya, kemudian kita tentukan Google Site-nya baru bisa dirancang, yang nanti di depan akan diterangkan oleh saudara saya ya. Kemudian yang kedua adalah melatih keterampilan secara digital ya. Jadi seperti mengatur tampilan, menyisipkan media, dan mengelola tautan. Yang ketiga, sebagai sarana kolaboratif. Penggunaan ini bisa bekerja sama secara real time seperti di Google Doc ya. Yang keempat, dapat mendorong pemikiran secara kritis. Dalam hal ini bisa memilih dan mengorganisasi konten yang layak dipublikasikan. Dan yang kelima, etika digital, mengajarkan pentingnya mencantumkan sumber, menghargai hak cipta, dan menjaga privasi. Nah, demikian Bapak Ibu yang berbahagia, sedikit paparan materi mengenai kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan selebihnya Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri dan akhirnya bisa dipraktikkan di kemudian hari. Demikian, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra yang telah memberikan materi yang pertama. Bapak Ibu yang terhormat, para peserta PKM, sebelum kita beranjak ke materi berikutnya yaitu penerapan aplikasi Google Site yang berguna bagi kita selaku pendidik, yang seperti yang dikatakan oleh Pak Hendra, ini merupakan rumah bagi kita. Kita bisa anggap itu sebagai rumah tempat menyimpan kita, namun di sini bukan perabot, tapi menyimpan berbagai perangkat belajar kita. Sebelum ke materi berikutnya, izinkan saya untuk memberikan ice breaking ya Bapak Ibu. Ingat, bukan ice cream, tapi ice breaking. Bapak Ibu boleh membuka speakernya. Ya, silakan Pak Hadi. Bapak Ibu silakan sebutkan warna yang ada pada Bapak Ibu. Merah, biru, kuning, hijau. Bapak Ibu masih semangat, Bapak Ibu. Oke, mungkin ice breakingnya sederhana dan sering kita lihat, tapi ternyata seringkali masih banyak yang tidak fokus ya Bapak Ibu. Ini anggap saja sebagai olahraga mata sebentar ya Bapak Ibu. Silakan Pak Hadi berikutnya. Mari sebutkan warnanya Bapak Ibu. Kuning. Kuning. Oke, warna berikutnya. Biru. Berikutnya. Ya. Betul. Merah. Baik, selanjutnya. Masih betul. Hijau. Apa hijau? Oh, ada yang bilang hijau. Biru. Ibu fokus pada warnanya ya, bukan pada tulisannya. Kan tawa ya. Oke, Bapak Ibu silakan berikutnya. Hijau. Sekarang udah fokus. Alhamdulillah. Berikutnya. Kuning. Kuning. Ada yang jawab biru. Oke, selanjutnya Pak Hadi. Ya, Bapak Ibu, kalau yang ini sebutkan warna yang ada di dalam objek ya, Bapak Ibu. Jadi warna apa ini? Merah. Betul sekali. Next, Pak Hadi. Putih. Iya, putih, fokus. Selanjutnya, warna apa? Hitam. Di dalam objek, Bapak Ibu. Hitam ternyata. Next, Pak Hadi. Pink. Hitam. Masih ada yang jawab pink, Bapak Hitam. Ibu. Hitam, karena ada di dalam objek. Berikutnya, Bapak Ibu. Warna apa? Merah, pintar. Udah mulai fokus ya. Selanjutnya. Nah, kalau ini, mari kita tebak. Iya, how many animals can you see? Ada berapa hewan-hewan yang bisa lihat? Gitu. 1, 2, Ayo, 3, makanya 4, sedikit 5, olahragakan. 6. Ada berapa? Ini bapak-bapak kemana? 20. 6. Baik, kita buktikan ada berapa ya? Ada yang jawab 6, 7. ada yang jawab 7, Eta ekornya soalnya bener. 13. Oh, ya. Oke, ada yang jawab 11. Oke, baik. Bapak Ibu, kita sebelum saya menjawab soalnya, Bapak Ibu kembali mute kan? Kembali di mute. Iya, terima kasih sudah berpartisipasi. Mari kita cari tahu berapa ya hewan yang ada di gambar ini. Silakan Pak Hadi. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bapak Ibu. Baik, itu saja speaking dari kami. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada pemateri yaitu Bapak Diki Kurnia. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang terhormat untuk fokus karena berikut adalah langkah-langkah tahapannya dalam membuat Google Site. Terima kasih. Mangga Pak Diki Kurnia. Oke, baik. Terima kasih, Bu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu semua, selamat pagi menuju siang. Mohon izin Bapak dan Ibu dosen, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah SDN Megamendung 03 Kabupaten Bogor, kemudian Bapak Ibu guru hebat yang ada di SDN Megamendung 03 Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak dan Ibu, di sini saya akan menampilkan lembar kerja peserta. Nah, di sini lembar kerja pesertanya terdiri dari dua, Bapak Ibu. Yang pertama ada tugas praktik, kemudian di bawahnya ada pertanyaan. Nah, tapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, karena lembar kerja ini tentunya dalam proses pengerjaannya akan kami bimbing. Kita bersama-sama akan menjawab lembar kerja peserta ini. Nah, di bawah sudah ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, bisa Bapak dan Ibu baca terlebih dahulu. Mungkin di sana terdiri dari 3 pertanyaan. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke langkah-langkah, mungkin di sini Bapak dan Ibu eh, ada pertanyaan, mungkin ya pertanyaan misalnya, bagaimana membuat situs yang dapat digunakan untuk menambah wawasan siswa terkait dengan literasi? Kemudian halaman apa saja yang akan dibuat, konten dan media yang digunakan. Oke, baik. Semoga Bapak Ibu semuanya masih semangat. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah menggunakan Google Site untuk literasi digital. Nah, sebelumnya Pak Hadi sudah menjelaskan apa itu literasi digital, kemudian manfaatnya, kemudian bagaimana menggunakan Google Site. Nah, di sini saya akan memaparkan langkah pertama yang bisa Bapak dan Ibu gunakan atau yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu bisa masuk ke Google Site. Nah, caranya adalah dengan membuka browser dengan mengunjungi https site.google.com. Kemudian Bapak dan Ibu bisa login menggunakan akun Google yang Bapak Ibu miliki. Misalnya akun Gmail atau akun Google Sekolah. Nah, mungkin Bapak dan Ibu punya email belajar ID. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan akun belajar ID juga untuk akses Google Site ini. Nah, ini adalah tampilan pertama Bapak dan Ibu. Di sini halaman pertama terdiri dari ada blank ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada tanda plus untuk membuat dokumen baru. Kemudian di sini ada template juga Bapak Ibu. Ini adalah tampilan pertama dari Google Site. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, Bapak dan Ibu bisa membuat situs baru. Nah, caranya adalah Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol plus. Nah, tombol plus yang pada slide sebelumnya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa create atau buat baru di pojok kanan bagian bawah. Nah, Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman pengeditan situs baru. Nah, ini adalah tampilan kedua Bapak Ibu. Di sini ada Your Page Title. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah judul yang ada di sini. Kemudian backgroundnya di sini kan warnanya hitam ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengubah background yang ada di sini. Oke. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah Bapak dan Ibu bisa mengatur judul dan tema situs. Caranya adalah Bapak Ibu bisa mengetik judul situs di bagian atas. Misalnya di sini saya mengetikkan judulnya adalah literasi digital untuk pelajar. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa memilih tema. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sana ada panel sebelah kanan untuk mengatur tampilan warna dan font. Jadi selain tema yang ada di sini Bapak Ibu juga bisa mengubah font ya dan ukuran huruf yang ada di sini. Oke. Selanjutnya langkah yang keempat adalah Bapak dan Ibu bisa merancang struktur halaman dengan cara menambahkan beberapa halaman utama. Salah satunya adalah beranda atau home. Nah, beranda atau home ini adalah penjelasan singkat tentang situs dan tujuan literasi digital. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Saya di sini menuliskan judulnya adalah literasi digital. Nah, kemudian yang kedua, apa itu literasi digital? Nah, kemudian keamanan dan etika digital, kemudian cek fakta dan anti hoax, tips bijak di media sosial, dan Bapak dan Ibu bisa menyantumkan sumber atau referensi. Caranya adalah Bapak dan Ibu bisa mengklik halaman, kemudian tambahkan halaman baru. Ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah langkah yang kelima. Nah, di langkah yang kelima ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan konten.
Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah gunakan menu sisipkan di sisi kanan untuk menambahkan. Apa saja yang bisa Bapak dan Ibu tambahkan? Salah satunya ada teks. Nah, di sini ada teks Bapak Ibu. Nah, teks ini adalah penjelasan atau informasi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bisa menambahkan gambar. Nah, gambar ini adalah ilustrasi atau infografis literasi digital. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menambahkan video. Nah, misalnya dari YouTube tentang keamanan internet. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya mengambil video gerakan literasi, kemudian literasi digital. Nah, ini video ini saya ambil dari YouTube. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menambahkan tombol untuk mengarahkan ke sumber atau tes online. Nah, tes online-nya sendiri bisa berupa kuis literasi digital yang saya tambahkan di sini. Oke. Selanjutnya adalah langkah yang keenam. Nah, langkah yang keenam, Bapak dan Ibu bisa menyusun ya atau mengatur tata letak atau desain. Caranya adalah pilih tata letak yang sesuai dari bagian tata letak di tab sisipkan. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menyusun elemen agar tampilan menarik dan mudah dibaca. Nah, misalnya Bapak Ibu ya, di sini sebelah kiri saya menambahkan ada gambar juga, kemudian ada tulisan, kemudian di sebelah kanan misalnya ada teks yang bisa Bapak dan Ibu tambahkan di sini. Oke, selanjutnya langkah yang ketujuh adalah pratinjau situs. Nah, setelah Bapak dan Ibu menyelesaikan situs web yang Bapak Ibu buat, Bapak dan Ibu bisa klik icon mata pratinjau untuk melihat tampilan situs di berbagai perangkat. Yang mana ikonnya, yang ini Bapak Ibu di sebelah atas. Nah, ini adalah pratinjau. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa melihat tampilan dari Google Site ini, baik itu di komputer, kemudian pada tablet, dan pada handphone. Nah, nanti tampilannya disesuaikan dengan perangkat yang Bapak Ibu gunakan. Seperti itu. Oke, langkah yang ke-8 adalah setelah Bapak dan Ibu semuanya menyusun situs web yang Bapak Ibu buat, Bapak dan Ibu semua bisa mempublikasikan situs. Caranya adalah klik tombol publikasikan. Nah, di sini Bapak Ibu yang berwarna biru di pojok kanan atas. Kemudian Bapak Ibu bisa menentukan alamat situs di sini, web address. Misalnya di sini contohnya adalah site.google.com/view/literasi digital pelajar. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengatur visibilitasnya dengan mengklik publik atau hanya orang tertentu. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu bisa mempublikasikannya dengan klik publikasikan. Langkah yang terakhir adalah Bapak dan Ibu bisa membagikan link situs dengan cara klik icon rantai atau link untuk menyalin tautan situs yang Bapak dan Ibu buat. Kemudian Bapak dan Ibu bisa membagikan ke teman, kemudian guru, ataupun media sosial. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya melihat langkah-langkah menggunakan Google Site untuk literasi digital ini tanpa mencoba mungkin kurang lengkap sepertinya begitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau misal saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk praktik secara langsung? Siap Bapak dan Ibu? Ya, Pak. Ya Bapak Ibu. Oke, siap ya Bapak Ibu. Nah, oke. Sekarang silakan Bapak dan Ibu bisa menyiapkan perangkat dulu. Bisa laptop, bisa dipersiapkan laptopnya Bapak Ibu. Kita akan mencoba untuk praktik langsung Bapak Ibu. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu. Oke, sambil saya share screen mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan laptopnya Bapak Ibu. Oke, oke, oke Bapak dan Ibu, di sini saya menggunakan browser. Oke, silakan Bapak dan Ibu bisa kita berbarengan mungkin ya mencoba untuk praktik secara langsung bagaimana cara menggunakan Google Site untuk literasi digital. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan browser misalnya ada Chrome ataupun browser yang Bapak Ibu miliki di laptop. Nah, ini adalah browser yang saya gunakan Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, bagaimana sudah siap Bapak Ibu?
Ya, Pak. Oke, siap ya. Oke, baik. Kalau sudah siap, di sini saya akan mengetikkan, Bapak Ibu ya, situs webnya. Di sini saya mengetik Google Site. Oke, kemudian, nah di sini muncul Bapak Ibu di pencarian Google. Namanya adalah sites.google.com. Nah, oke, sebentar Bapak Ibu, ini sepertinya jaringannya ini. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sudah muncul tampilan dari Google Site-nya? Sudah, Pak. Oke, sebentar. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga pernah menggunakan aplikasi tertentu ya untuk membuat media ajar untuk siswanya. Nah, ini salah satu media yang kita gunakan Bapak Ibu. Nah, nanti di sini kita bisa menambahkan media ajar kita sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian kita juga bisa menambahkan latihan-latihan soal. Oke, ini masih Oke, sebentar Bapak Ibu, ini masih kendala jaringan sepertinya. Bapak Ibu mohon maaf, sepertinya ada kendala. Sebentar. Teknis itu tidak bisa diprediksi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Sebentar. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Mohon Pak maaf, Diki. Waalaikumsalam. mohon maaf Kental Bapak ya? Ibu. Alhamdulillah. Kendara jaringan Bapak Ibu. Saya ulangi Bapak Ibu, sebentar saya share screen. Oke, Bapak dan Ibu sudah siap? Kembali kita lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada kendala sinyal. Nah, di sini kita akan mengklik Google Site Bapak Ibu. Oke, kita klik. Nah, di sini adalah tampilan atau halaman pertama Bapak Ibu. Ini adalah tampilan pertama dari Google Site. Di sini terdiri dari blank site. Nah, di sini ada tanda plus. Ini adalah eh, halaman yang akan kita gunakan, halaman baru ya. Kemudian di sini ada template Bapak Ibu. Nah, sebetulnya template ini juga bisa kita gunakan. Nah, tetapi kita akan menggunakan halaman baru Bapak Ibu ya. Kita sama-sama dengan mengklik blank site yang ada di sini. Kita klik.
Oke, nah ini adalah halaman kedua dari Google Site. Di sini ada your page title. Nah, ini bisa kita ubah ya Bapak Ibu judulnya. Nah, di sini terdiri dari ada ini Bapak Ibu enter site name. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mengetikkan nama Bapak dan Ibu di sini. Kemudian di sini ada add logo. Nah, pada add logo ini Bapak dan Ibu bisa menambahkan gambar ataupun logo sekolah ataupun GIF ya, gambar bergerak. Nah, ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Kemudian menunya di sini ada insert. Nah, di insert Bapak Ibu yang di sebelah kanan ini, di sini menunya terdiri dari text box. Nah, ini untuk menambahkan teks. Kemudian ada image. Nah, di sini untuk menambahkan gambar. Kemudian di sini ada embed. Nah, ini untuk menyisipkan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada drive. Nah, Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar ataupun video yang ada di Google Drive yang Bapak Ibu miliki. Di sini ada content blocks. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu, di sini ada collapsible group, table of content, kemudian ada image, kemudian ada button, kemudian ada divider, kemudian ada spacer, dan sampai bawah Bapak Ibu di sini ada YouTube juga. Kemudian ada forms, ada chart. Nah, ini adalah menu pada insert Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada page. Nah, page itu adalah halaman Bapak Ibu. Di sini ada home. Bagaimana cara menambahkan halaman? Nah, Bapak dan Ibu bisa mengklik tanda plus yang ada di bawah Bapak Ibu. Nah, di sini ada new page, kemudian ada new link, ada full page embed, kemudian ada new menu section. Nah, cara menambahkan halaman tinggal mengklik new page saja Bapak Ibu. Oke, selanjutnya menu selanjutnya ada themes. Nah, ini adalah cara mengganti tema Bapak Ibu. Bisa custom ya. Custom itu berarti Bapak dan Ibu sudah mendownload sebelumnya atau menyiapkan sebelumnya tema yang akan Bapak Ibu gunakan dengan cara mendownload dan import seperti itu. Atau mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakan tema yang tersedia pada Google Site Bapak Ibu. Misalnya di sini kan ada simple ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada tema-temanya sendiri yang sudah tersedia pada Google Site. Misalnya saya memilih yang ini Bapak Ibu, impression. Nah, nanti temanya berubah. Nah, di sini warnanya pun bisa Bapak dan Ibu sesuaikan. Di sini warnanya merah Bapak Ibu. Misalnya saya mengubah warnanya, nah ini bisa disesuaikan dengan keinginan. Kemudian font style. Nah, Bapak Ibu di sini tulisannya bisa Bapak Ibu ubah sesuai dengan keinginan tentunya. Oke. Nah, ini adalah menu-menunya Bapak Ibu. Kemudian di sini pun ada undo last action, kemudian ada redo last action, kemudian ada preview, kemudian ada copy link, ada share with others, kemudian ada setting, kemudian di sini ada more, kemudian di sini ada publish. Nah, di sini adalah icon untuk kita mempublish atau mempublikasikan website atau situs yang sudah kita buat pada Google Site. Oke. Ini temanya kita ke yang awal terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Kita akan mencoba untuk membuat bersama-sama nih Bapak Ibu. Sekarang langkah pertama kita akan mengubah judul Bapak Ibu. Judul yang ada di sini kita ubah. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Saya akan mengubah judulnya menjadi literasi digital sekolah. Nah, ini adalah judul. Ini sebagai contoh saja. Judul ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu ubah fontnya. Nah, bentuk tulisannya di sini ada more font ya Bapak Ibu, tinggal diklik. Nah, ini muncul font yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan Impact. Saya klik. Nah, ini tulisannya berubah ya Bapak Ibu fontnya. Kemudian di sini pun ada font size Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengubah ukuran fontnya apabila terlalu besar atau terlalu kecil. Nah, ini bisa disesuaikan. Di sini misalnya saya menggunakan ukuran fontnya adalah 60 Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada bold untuk menebalkan tulisan. Kemudian ada italic.
Nah, ini menu-menu yang pasti Bapak Ibu juga sudah ketahui ya. Underline, kemudian ada text color. Ini warna dari tulisan bisa Bapak Ibu ubah sesuai dengan keinginan, misalnya warna merah atau misalnya warna putih. Nah, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, di sini pun ada emoji juga Bapak Ibu. Nah, sekarang ini judulnya sudah saya ubah menjadi literasi digital sekolah. Nah, ini posisinya Bapak Ibu bisa diatur ya supaya berada di tengah. Judulnya adalah literasi digital sekolah. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa menambahkan di sini. Di sini ada enter site name. Nah, kalau saya di sini menambahkan dengan literasi digital. Nah, Bapak dan Ibu misalnya ingin menambahkan dengan nama Bapak dan Ibu, boleh. Tinggal ditambahkan saja di sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ditambahkan, ternyata di bawahnya ada tulisan Bapak Ibu. Tulisannya adalah add logo. Nah, pada add logo ini, Bapak dan Ibu bisa klik. Nah, nanti muncul Bapak Ibu di sini settingnya. Di sini ada upload, kemudian ada select. Nah, kalau misalnya upload, berarti Bapak Ibu sudah menyiapkan gambar atau logo yang sudah Bapak Ibu siapkan dengan cara mendownload atau mengupload saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum menyiapkan, nah Bapak Ibu bisa klik select yang ada di sini. Nah, di sini tersedia Bapak Ibu bisa mengambil dari Google Drive, kemudian bisa menggunakan link. Nah, linknya bisa di paste URL of image yang ada di sini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa ke Google Image ataupun ke Photos. Misalnya ya Bapak Ibu di Google Image ini saya mengetik misalnya buku. Nah, nanti muncul Bapak Ibu pilihan gambar yang bisa kita gunakan di sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan gambar yang ada di pencarian Google. Seperti itu. Nah, ini banyak ya Bapak Ibu ya. Bisa dipilih saja Bapak Ibu. Oke, ini contohnya. Tapi bagaimana kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mengupload gambar yang sudah ada di laptop Bapak dan Ibu? Nah, kita coba Bapak Ibu, kita close dulu. Caranya adalah kita mengklik upload yang ada di sini. Klik upload. Nah, di sini ada gambar Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini ada beberapa gambar. Saya akan menggunakan logo ini atau gambar ini Bapak Ibu. Kita klik, kemudian open. Nah, nanti muncul di sini dan ternyata di sini sudah ada Bapak Ibu. Gambarnya kita klik close. Oke. Nah, sekarang logonya sudah ada, kemudian namanya sudah ada Bapak Ibu, di judulnya sudah ada. Selanjutnya bagaimana cara mengubah backgroundnya? Nah, Bapak dan Ibu bisa mengubah background yang ada di sini dengan cara mengklik. Di sini ada menu image dan header type. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik image. Nah, di sini sama ya Bapak Ibu ya. Ada dua pilihan. Ada upload dan ada select. Kalau upload artinya gambar atau logo yang sudah ada di laptop Bapak Ibu sebelumnya. Kalau select berarti Bapak dan Ibu menggunakan background yang sudah ada di aplikasi atau di website-nya. Kalau tadi saya upload, sekarang saya coba untuk select Bapak Ibu. Kita akan mencari background yang tersedia di Google Site. Nah, ini sama ya tampilannya, ada galeri, ada by URL, kemudian ada Google Image, Photos, dan ada Google Drive. Nah, ini adalah galeri dari tampilan Google Site. Ini backgroundnya. Misalnya, saya scroll dulu ke bawah Bapak Ibu supaya bisa dilihat. Oke, saya akan memilih misalnya yang ini Bapak Ibu. Nah, caranya adalah kita klik, kemudian insert. Nah, dan sekarang backgroundnya sudah berubah Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, setelah ini Bapak Ibu di bagian bawah di sini tampilan di bagian bawah itu ada tulisan. Namanya adalah add footer Bapak Ibu. Nah, saya akan menggunakan di sini muncul Bapak Ibu ada teks. Nah, teksnya saya akan mengetik nama penulis.
Misalnya saya tulis created by, nah kebetulan saya inputnya Bapak Ibu, saya tulis created by. Nah, kalau Bapak Ibu nanti bisa menuliskan nama Bapak dan Ibu di sini. Penulis created by, nah saya misalnya Diki Kurnia. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan tulisan sekolah juga di sini. Misalnya adalah SDN Megamendung 03. Nah, kemudian, nah di sini sama tampilannya bisa diubah fontnya, kemudian ukuran. Nah, saya akan, nah supaya lebih enak ya Bapak Ibu, kita tampilkan berada di tengah. Saya menambahkan di bawahnya, ini pembuatannya di tahun 2025. Copyright at 2025. Oke. Nah, nah ini penulis, nama penulis dan sekolah Bapak Ibu. Di sebelah kanan, nah, di sebelah kanan ini Bapak Ibu, di sini ada section color, kemudian di sini ada duplicate section, kemudian di sini ada delete section. Nah, apabila misalnya Bapak dan Ibu ingin mengubah atau menghapus, Bapak Ibu bisa mengklik delete section yang ada di sana. Nah, di sini saya akan ubah temanya, Bapak Ibu, tema yang ada di sini. Saya akan memilih section color. Nah, di sini muncul tampilannya ada style 1 sampai dengan di bawahnya ada image. Nah, ini sama. Tampilannya ada upload dan ada select. Upload untuk gambar atau background yang sudah disiapkan sebelumnya. Select untuk background yang ada di aplikasi atau di web Google Site. Saya akan mengambilnya di sini Bapak Ibu. Ini yang tadi. Oke, saya akan menyesuaikan warnanya. Yang saya sesuaikan adalah warna biru Bapak Ibu. Saya akan mencoba memilih yang ini. Kita klik. Kemudian ada insert. Kita klik insert. Nah, sekarang tampilannya sudah berubah. Nah, ini menjadi warna biru backgroundnya Bapak Ibu. Ini adalah halaman depan ya, atau beranda, atau home Bapak Ibu. Kemudian bagian tengah ini, nah ini bisa kita ubah dengan menu yang akan kita tambahkan. Caranya bagaimana? Di sini ada insert Bapak Ibu. Di sebelah kanan, kemudian di sini ada content blocks. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita tambahkan. Karena saya akan menambahkan 4 menu, saya akan memilih yang ini. Nah, caranya kita klik. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah menu yang akan kita tambahkan. Nah, misalnya ya, sebagai contoh Bapak Ibu, pada menu pertama saya akan menuliskan literasi digital sekolah. Nah, kemudian pada menu yang kedua, selain saya akan menyisipkan materi pada Google Site ini, saya pun akan menambahkan video. Nah, saya ketik di sini video literasi digital. Nah, kemudian saya pun misalnya akan menambahkan materi pembelajaran. Misalnya materi pembelajaran. Nah, untuk mata pelajarannya, Bapak Ibu bisa menambahkan mata pelajaran apa yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Misalnya ya, saya ingin menambahkan mata pelajaran matematika. Nah, jadi ini adalah menu yang ketiga ya Bapak Ibu ya, materi pembelajaran matematika. Selanjutnya yang keempat, nah setelah materi misalnya saya ingin menambahkan latihan soal Bapak Ibu atau penilaian yang ingin Bapak Ibu lakukan. Nah, misalnya saya tambahkan di sini assessment. Nah, sekarang sudah ada 4 Bapak dan Ibu. Ini menu yang pertama adalah literasi digital sekolah. Saya akan menambahkan materi di sini. Kemudian saya pun akan menambahkan video nanti. Kemudian materi pembelajaran. Kemudian assessment. Nah, di bagian atas di sini ada tanda plus.
Tanda plus ini bisa kita gunakan. Nah, kita klik. Di sini ada upload Bapak Ibu ya. Kemudian ada select image. Kemudian ada from drive. Nah, kita bisa mengambil dari Google Drive. Kemudian ada YouTube. Kita pun bisa mengambil dari YouTube. Ada calendar dan ada map. Nah, kebetulan di sini saya akan mengupload Bapak Ibu. Kita klik upload. Nah, kita akan memilih gambar supaya lebih menarik. Judulnya adalah literasi digital sekolah. Saya akan memilih gambar yang ini. Nah, ini gambarnya sudah berubah, Bapak Ibu. Kemudian menu yang kedua pun sama. Kita klik tanda plus. Saya pun akan upload gambar yang cocok untuk video. Saya akan menambahkan gambar ini, Bapak Ibu. Kita klik, kemudian open. Oke, selanjutnya menu yang ketiga. Klik plus, kemudian upload. Saya akan menambahkan, karena pembelajaran matematika, saya menambahkan gambar yang ini. Selanjutnya assessment. Saya pun akan menambahkan gambar di sini. Klik plus, klik upload. Nah, kita akan memilih gambar yang sesuai. Saya memilih gambar yang ini. Kemudian open. Nah, ini adalah tampilan home-nya Bapak Ibu. Jadi ada judul, kemudian ada namanya di sini literasi digital. Di sini ada menu, ada 4 menu yang saya tambahkan dengan gambar. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Sampai di sini bisa mengikuti. Kalau terlalu cepat, mungkin bisa disampaikan ya Bapak Ibu ya. Bisa, Mungkin Pak, saya. bisa. Ya, alhamdulillah. Oke, setelah kita membuat menu Bapak Ibu, kita akan menambahkan halaman. Nah, cara menambahkan halaman itu ada di sebelah kanan. Nah, di sini ada page. Kita klik page. Kita akan menambahkan halaman Bapak Ibu dengan cara mengklik tanda plus bagian bawah di sini. Kita klik. Nah, di sini new page atau halaman baru. Namanya kita masukkan karena di sini tadi literasi digital sekolah. Kita masukkan namanya adalah literasi digital sekolah. Oke. Selanjutnya kita klik selesai atau done. Nah, ini adalah halaman kedua Bapak Ibu. Judulnya adalah literasi digital sekolah. Selanjutnya kalau kita ingin menambahkan halaman lagi, bagaimana caranya? Caranya sama Bapak Ibu. Di pojok bagian bawah ada tanda plus, kita klik kembali. Tadi yang kedua menunya adalah video literasi digital. Kita tambahkan. Oke, kita klik dan atau selesai Bapak Ibu. Kita klik. Nah, ini adalah halaman ketiga. Kita akan tambahkan kembali Bapak Ibu. Klik plus kembali. Kemudian namanya adalah materi pembelajaran matematika. Oke, kita klik dan kembali. Nah, ini adalah halaman ketiga, Bapak Ibu. Kita akan menambahkan satu halaman lagi, Bapak Ibu. Kita klik plus. Halaman terakhir, tadi yang saya buat, contohnya adalah assessment. Oke, kita klik selesai atau done. Nah, sekarang sudah ada 4 halaman, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan utama atau home ya. Ini berandanya seperti ini. Ini adalah halaman kedua sampai dengan halaman keempat. Nah, di sini juga sudah muncul Bapak Ibu halaman-halamannya. Oke. Sekarang kita akan mencoba mengisi Bapak Ibu halaman kedua ini dengan literasi digital sekolah. Nah, di sini kita akan kembali ke menu insert yang ada di sini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, kemudian content blocks. Kita akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Saya akan memilih yang pertama sepertinya. Saya akan memilih yang ini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, di sini muncul tampilannya. Kita akan menuliskan di sini. Ada click to edit text. Nah, saya akan menuliskan judul. Judulnya adalah literasi
digital. Nah, kemudian ini kan warnanya biru ya Bapak Ibu ya. Saya akan mencoba untuk mengubah warnanya. Nah, ke sini Bapak Ibu, text color. Saya akan mengubahnya warnanya menjadi warna, misalnya saya mengubah menjadi warna merah. Oke. Nah, ini warnanya sekarang sudah berwarna merah. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu di sini ada click to edit. Bapak dan Ibu bisa menambahkan teks atau materi ya di sini. Nah, saya sudah menyiapkan Bapak Ibu materi mengenai literasi digital. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengcopy paste-nya saja, Bapak Ibu. Kemudian saya paste-kan di sini. Nah, itu muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini judulnya adalah literasi digital. Nah, ini adalah materi yang bisa kita tambahkan mengenai literasi digital. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu, di sini ada plus ya. Ini gunanya kita bisa menambahkan gambar. Oke, saya akan coba menambahkan gambar. Saya klik plus yang ada di sini. Nah, di sini muncul upload. Saya klik upload. Nah, saya menambahkan gambar misalnya yang ini Bapak Ibu. Saya tambahkan, saya klik, kemudian open. Nah, di sini muncul gambarnya Bapak Ibu. Tetapi ternyata di atas gambar ini ada menu kembali Bapak Ibu nih. Oh, seperti ini. Di sini ada crop, artinya untuk memotong gambar. Kemudian ada uncrop. Kemudian ada insert link. Ada duplicate. Kemudian ada remove untuk menghapus. Kemudian di sini ada more editing option. Nah, karena di sini gambarnya terlihat terpotong ya Bapak Ibu ya. Saya akan memilih yang uncrop ini. Nah, jadi gambarnya terlihat lebih full Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh di halaman pertama Bapak Ibu. Ini adalah materi mengenai literasi digital. Nah, ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Di sini ada tulisan, ada judul, kemudian ada gambar. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa mengeksplor sendiri sesuai dengan kebutuhan tentunya. Oke, selanjutnya menu yang kedua tadi Bapak dan Ibu saya menuliskan di sini video literasi digital. Kita klik. Untuk video literasi digital ini kemungkinan saya akan menambahkan video dari YouTube. Nah, kita ke insert dulu Bapak Ibu. Kita ke insert, kemudian di sini ada content blocks. Saya akan menambahkan 2 video YouTube. Jadi saya akan memilih yang ini Bapak Ibu. Ini yang kedua. Saya klik. Nah, sekarang muncul 2 tampilan seperti yang ada di layar laptop Bapak dan Ibu. Nah, saya akan menambahkan judulnya dulu Bapak Ibu. Misalnya judul yang pertama, saya akan menambahkan video literasi digital. Oke. Kemudian di sini ada tanda plus. Kita klik plus yang ada di sini, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita menambahkan gambar ya dengan mengupload. Kalau sekarang saya akan menambahkan video dari YouTube. Nah, di sini ada YouTube Bapak Ibu. Kita klik YouTube. Nah, selanjutnya di sini ada search all of YouTube of paste URL. Kita akan mengetikkan, saya akan mencari video mengenai literasi digital. Kemudian enter. Nah, di sini muncul Bapak Ibu beberapa pilihan video yang bisa Bapak Ibu gunakan. Misalnya saya akan memilih video yang ini Bapak Ibu. Ini adalah literasi digital ya untuk Direktorat Sekolah Dasar. Saya klik, kemudian klik insert yang ada di sini. Nah, sekarang sudah muncul Bapak Ibu. Ini adalah video yang kita sisipkan dari YouTube. Judulnya adalah video literasi digital. Ini untuk teks yang ada di bawah. Kalau tidak digunakan bisa kita hapus Bapak Ibu dengan klik yang ini Bapak Ibu remove. Nah, selanjutnya kita akan bahkan ini kan satu video. Kita akan menambahkan video yang kedua. Caranya sama Bapak Ibu, kita klik tanda plus, kemudian kita pilih YouTube. Nah, di sini kita search, kita cari literasi
digital. Kemudian kita klik enter. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih video selanjutnya. Di sini ada beberapa macam pilihan, Bapak Ibu. Saya akan memilih video yang ini, Bapak Ibu. 4 pilar penguatan literasi digital. Saya klik, kemudian muncul insert, saya klik insert. Oke. Nah, sekarang muncul Bapak Ibu di sini video dari YouTube. Nah, di sini ada klik to edit text. Saya akan menambahkan keterangan. Keterangannya adalah video 4 pilar penguatan literasi. Oke. Nah, ini adalah keterangan yang saya tambahkan. Kemudian di sini ada teks yang tidak digunakan akan saya hapus dengan klik remove. Oke. Nah, sekarang sudah ada dua video yang saya tambahkan, yang saya ambil dari YouTube. Yang pertama adalah video literasi digital seperti ini. Kemudian video yang kedua adalah video 4 pilar penguatan literasi digital, Bapak Ibu. Oke. Nah, oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah menu untuk materi. Nah, di materi pembelajaran ini kita kembali ya ke insert Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian ada content blocks. Nah, saya akan memilih yang pertama, yang ini Bapak Ibu. Saya klik. Nah, di sini kita masukkan judul atau materi atau bab yang akan kita masukkan materinya di sini. Misalnya saya akan memasukkan bab, karena saya mengajar matematika Bapak Ibu, saya akan memasukkan bab sistem persamaan linear. 2 variabel. Oke. Sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah font, kemudian ukuran dari tulisan ya, font size, ataupun warna. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian di sini ada click to edit text. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan materinya di sini, Bapak Ibu. Nah, saya sudah menyiapkan materi sederhana mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Kita copy saja, Bapak Ibu. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini materinya secara singkat saja, Bapak Ibu, sederhana. Nah, ini adalah judulnya adalah sistem persamaan linear 2 variabel, dan ini adalah materi yang bisa Bapak dan Ibu tambahkan. Kemudian di sebelah kanan, nah di sini ada tanda plus, supaya lebih menarik, kita akan menambahkan gambar dengan cara klik plus, kemudian upload. Nah, kita akan menambahkan gambar. Saya akan menambahkan yang ini, Bapak Ibu. Kita klik, kemudian open. Nah, ini kan gambarnya terpotong nih, Bapak Ibu. Supaya tidak terpotong, kita akan memilih yang ini, Bapak Ibu. Uncrop. Supaya tampilannya lebih penuh. Oke. Nah, ini adalah halaman ketiga, Bapak Ibu. Halaman ketiga adalah materi pembelajaran matematika. Nah, ini mata pelajarannya bisa disesuaikan, Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya menu terakhir, di sini ada assessment. Kita klik assessment. Kita kembali ke insert, kemudian content blocks. Nah, kebetulan untuk penilaian ini saya menggunakan 2 penilaian Bapak Ibu. Yang pertama saya akan mencoba menggunakan Quizzes. Kemudian yang kedua saya akan menggunakan video dari YouTube sebagai latihan soal. Nah, kita akan memilih content blocks-nya yang ini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, yang pertama tadi saya akan menggunakan link Quizzes. Kita beri keterangan di sini Quizzes. Kemudian di sini saya akan menggunakan video dari YouTube. Video latihan soal. Video latihan kehidupan sehari-hari misalnya. Oke. Nah, Bapak Ibu. Jadi yang pertama saya akan menambahkan quizzes.
Kemudian yang kedua, saya akan menambahkan video latihan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kuisisnya sendiri, saya sudah menyiapkan sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada link yang sudah saya siapkan. Nah, ini adalah link kuisisnya. Kita copy saja, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada klik to edit text. Kita paste di sini, Bapak Ibu. Oke, kita posisikan di bagian tengah. Oke. Nah, ini judulnya adalah quizzes. Ini adalah link quizzes yang bisa kita gunakan. Selanjutnya untuk video, Bapak Ibu, saya pun sudah menyiapkan link dari YouTube. Nah, ini adalah videonya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, kita sesuaikan posisinya. Oke. Nah, selanjutnya, sekarang sudah ada Bapak Ibu ya, link dengan judul quizzes, kemudian link dengan video latihan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk quizzesnya sendiri, karena memang di sana membutuhkan kode ya, saya sudah menyiapkan Bapak Ibu gambar dengan kodenya. Saya klik plus yang ada di atasnya, kemudian saya klik upload, saya tambahkan gambarnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih yang uncrop supaya tidak terpotong. Oke. Nah, di sini ada quiz. Nah, ini kodenya Bapak Ibu. Ini adalah judulnya adalah quizzes dan ini adalah link quizzesnya. Kemudian untuk video yang saya ambil dari YouTube, saya klik plus, kemudian YouTube. Nah, kemudian kita akan mencari videonya Bapak Ibu. Nah, misalnya saya mengambil yang ini. Nah, ini adalah video atau latihan soal mengenai SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Saya tambahkan. Nah, jadi yang pertama quizzes, yang kedua adalah video latihan soal Bapak Ibu. Oke, bagaimana Bapak Ibu sampai di sini bisa mengikuti ya, dan Bapak semuanya? Oke, nah ini sudah kita buat, ini tampilan awalnya Bapak Ibu. Bagaimana kita supaya bisa melihat hasil dari website yang sudah kita buat Bapak Ibu? Di menu bagian atas, nah di sini. Ini ada preview Bapak Ibu. Kita akan mencoba klik preview yang ada di sini. Kita klik. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah home atau tampilan depannya, tampak depannya Bapak Ibu. Nah, kita melihatnya menggunakan tampilan laptop. Nah, di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada large screen untuk tampilan laptop. Kemudian ada tablet. Kita coba klik. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu menggunakan perangkat tablet. Atau misalnya pada ini Bapak Ibu pada phone. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari Google Site yang Bapak Ibu buat dari layar handphone. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada garis 3 Bapak Ibu. Nah, ini menu-menunya ada di sini. Ada home sampai dengan assessment. Nah, misalnya kita klik assessment. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya. Oke, kita kembalikan ke tampilan laptop. Nah, video yang sudah kita sisipkan Bapak Ibu, nah di sini ini bisa di play sebetulnya ya. Sekarang kita coba Bapak Ibu. Misalnya kita akan klik play untuk video literasi digital. Kita coba. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Ini videonya. Selanjutnya video yang kedua Bapak Ibu, 4 pilar penguatan literasi digital. Nah, ini pun bisa kita play Bapak Ibu, kita coba. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kan video ya dari YouTube yang saya sisipkan.
kita ke menu assessment. Nah, di menu assessment ini tadi saya menyisipkan ada quizzes dengan latihan soal. Nah, quizzes ini akan saya coba klik ya Bapak Ibu, link yang ada di sini. Nah, kita klik. Nah, ini muncul, ini adalah tampilan quizzes atau link yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada nama quizzes, kita masukkan nama, kemudian klik mulai Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk video pun sama Bapak Ibu ya. Kita bisa mengklik play ataupun linknya. Bapak Ibu kita klik, coba kita klik play dulu Bapak Ibu. Ini muncul. Nah, ini adalah contoh videonya. Oke. Kemudian atau link YouTube yang sudah kita makan kita bisa klik. Nah, nanti langsung mengarah ke halaman itu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh dari penilaian yang saya buat Bapak Ibu menggunakan quizzes, kemudian menggunakan video yang saya sematkan di YouTube. Oke, Bapak Ibu. Nah, itu adalah contohnya. Nah, apabila semuanya sudah selesai yang Bapak Ibu buat, nah di sini Bapak Ibu di bagian atas itu ada publish yang berwarna biru Bapak Ibu. Di sini menu. Nah, bagaimana cara mempublish? Bapak Ibu bisa mengklik publish yang berwarna biru ini. Nah, di sini ada web address ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan dengan nama. Misalnya, saya menambahkan PKM Literasi Digital. Nah, ini adalah namanya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mengatur Bapak Ibu di sini ada who can view my site. Anyone add. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan belajar ID. Kita manage Bapak Ibu. Kita klik manage yang ada di sini. Kita klik. Nah, kemudian muncul Bapak Ibu. Di sini ada general access, ada draft anyone. Pas kita klik ini Bapak Ibu, viewer. Di sini ada viewer atau yang warna cover adalah pelihat ya Bapak Ibu, jadi hanya bisa melihat. Kemudian editor, artinya bisa mengedit. Kita akan mencentang yang ini, viewer untuk melihat saja. Kemudian di bagian publish site, nah kita akan memilih public. Nah, artinya web yang sudah kita buat ini bisa diakses oleh siapapun yang memiliki linknya Bapak Ibu. Kita klik. Oke, nah di sini viewer, kemudian di sini sudah public. Kalau sudah selesai kita atur, kita klik done Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu, publish your site. Nah, di sini ada search setting. Request public search engine to not display my site. Kalau kita mencentang ini Bapak Ibu, artinya website yang kita buat ini dapat muncul di pencarian Google Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita klik publish yang ada di sini. Nah, bagaimana kalau kita coba saja Bapak Ibu ya? Kita klik publish. Oke. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu, your site has been published successful. Nah, nanti linknya Bapak Ibu, kita ke menu bagian atas di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada copy publish site link. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengcopy link yang ada di sini, kemudian Bapak dan Ibu bisa membagikan link tersebut ke teman, guru, ataupun media sosial. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu, itu mungkin ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu? Oke, Saya Bapak bantu Ibu. Bapak Ibu.
Siap. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin tadi ada yang ikut mengerjakan bersama Bapak Ibu. Nah, barangkali di sini dari Bapak dan Ibu ada yang sudah juga mencoba membuat Bapak Ibu? Ada. Ada, boleh. Siapa namanya, Pak? Kamdi, Pak. Oke, Pak Kambi. Selain Pak Kambi, mungkin guru yang lain. Ada lagi Bapak Ibu yang ikut praktik ya bersama. Oke, baik. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya nanti bisa saling memberikan masukan kepada Bapak Ibu guru yang membuat situs web ini nanti bisa memberikan masukan. Wah, ini bagaimana kalau ditambahkan gambar misalnya atau misalnya ditambahkan video misalnya seperti itu. Oke, baik. Mungkin tadi ada Bapak Kambi ya Pak? Kamdi Pak. Bapak Kamdi sudah mencoba membuat. Barangkali Bapak bisa untuk menunjukkan Pak Oh, boleh. bagaimana Pak? Ya, Ini bisa. jadi izin, Pak. Ya, mangga Pak Kamdi. Izin ini Pak, kan jadi sekalian aja nih, Pak. Karena kebetulan dengan PPDB, jadi saya coba sekalian nyoba-nyoba nih, Pak, untuk Wah, PPDB-nya Alhamdulillah juga Pak. website-nya. Ini baru saya coba ya, Pak ya. Siap. Pak Diki stop share saja. Oh, oh, siap Ibu. Oke, Sekarang mangga Pak Kamdi. silakan Cukup Pak di Kamdi. screenshot aja atau gimana? Boleh. Share aja, Pak. Boleh di-share saja Pak Kamdi. Nanti teman-teman dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin bisa menambahkan gitu ya, saling melihat situs yang sudah dibuat oleh Pak Kamdi. Seperti ini, Pak. Baru Aduh, seperti ini, Pak. ya sudah keren Pak Kamdi. Aduh, ini sambil tadi kita mengerjakan bersama, ternyata Pak Kamdi sudah sambil mengerjakan juga, ini sangat luar biasa Pak. Cuman belum jadi ya, Pak ya. Ya, oh ini Masih perlu sudah luar biasa bimbingan Pak. dan arahan juga, Pak. Ya, ini bagus sekali Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kamdi. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain bisa melihat ya. Ini luar biasa sekali Pak Kamdi. Tadi sambil menyimak, sambil praktik juga. Dan hasilnya bagus Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamdi. Mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada juga yang sudah mencoba membuat. Bisa ditunjukkan mungkin Bapak Ibu. Saya, Pak. Tapi yang Boleh. pertama saya Eh, maaf dengan Ibu siapa Bu? Punten. Dengan Ibu Dede ya Bu ya. Ya, mangga Bu di share screen saja Bu hasilnya Bu.
Wah, luar biasa sekali ini eh, dari Ibu Dede ya Bu ya. Ya, Bapak dan Ibu, nanti bisa dieksplor sebetulnya. Tadi saya hanya mencontohkan saja. Bapak Ibu bisa mengeksplor semua menu yang ada di Google Site, Bapak Ibu. Oke, baik. Mudah-mudahan kegiatan yang sudah kita lakukan, simulasi yang sudah kita laksanakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan Google Site yang pastinya untuk eh, kepentingan pendidikan juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, setelah ini Bapak dan Ibu, nanti mungkin ada kuesioner, kemudian ada refleksi, kemudian ada post test. Tapi sebelum itu saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya pamit. Saya kembalikan ke Ibu Atiani. Ibu Tia, saya kembalikan ke Ibu. Silakan. Terima kasih Pak Diki Kurnia yang telah memberikan materinya dengan luar biasa menuntun Bapak Ibu guru peserta PKM. Terima kasih Pak Diki. Baik Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya eh, menuntun untuk kegiatan di akhir pembelajaran. Bapak Ibu, tadi kita belajar tentang apa? Coba, ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Google Site. Ya, Google Site. Baik, Bapak Ibu, kami harap ada salah satu peserta PKM yang dapat menyimpulkan kegiatan hari ini. Yang bersedia, silahkan membuka speaker. Kuma raise hand. Atau langsung dibuka saja, Ibu, dibuka saja mute-nya. Ya. Ya, silakan Bu Ajeng ya. Oh ya, silakan Bu Ajeng Ganiawati ya. Ya, silakan Bu. Sedikit kesimpulan menurut pandangan saya ya. Menurut saya Google Site itu merupakan aplikasi layanan sederhana tetapi sangat efektif untuk pembuatan media pembelajaran literasi digital. Google Site juga memiliki antarmuka yang sederhana dan ramah, juga bisa diintegrasikan dengan layanan Google lainnya. Misalnya Google Drive, YouTube, dan juga Google Form. Jadi Google Site ini membantu siapapun, baik itu guru maupun siswa, bisa membuat situs edukatif. Itu saja Bu. Ya. Baik, silahkan di unmute kembali Ibu. Terima kasih kepada Ibu Ajeng Ganiawati, salah satu peserta yang mau menyimpulkan materi hari ini. Memang betul sekali Bapak Ibu, ini adalah rumah kita yang di dalamnya terdiri dari boleh berbagai macam media pembelajaran. Bapak Ibu yang terhormat, kami ingin menginformasikan bahwa kegiatan ini seperti yang Pak Diki katakan di awal, ada lembar kerja mandiri peserta PKM. Lembar kerja ini bisa Bapak Ibu laksanakan dalam kurun waktu 1 minggu. Website ini sama seperti halnya ketika Bapak Ibu mendatangi ruang GTK. Nah, halaman awal itulah yang kita buat kurang lebih hampir sama dengan seperti itu. Hanya ini berkaitan dengan pribadi kita membuatnya websitenya. Jadi membuat website secara sederhana ya Bapak Ibu ya. Baik, di layar Bapak Ibu ini ada kegiatan refleksi. Bapak Ibu boleh scan dari sekarang atau nanti akan kami share melalui obrolan chat di Zoom meeting. Linknya. Adapun post test. Post test ini kami berikan untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan kami ke depannya. Jika melakukan kegiatan yang sama. Adapun kuesioner ini bisa Bapak Ibu laksanakan setelah kegiatan PKM ditutup, boleh nanti sore, nanti malam, besok boleh. Nah, Bapak Ibu, admin kami Bapak
Hadi dan juga Bapak Hendra sudah membagikan melalui via chat itu linknya nanti bisa diisi. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, eh, pembelajaran tentang Google Site kita akhiri. Alhamdulillah, amin. Kita tutup dengan hamdalah kegiatan pembelajarannya, namun tidak boleh kemana-mana dulu Bapak Ibu. Eh, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, acara selanjutnya Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu kami persilahkan kepada Ibu dosen Dr. Sinta Dewi untuk memberikan masukan terkait dengan laporan akhir. Kepada Ibu kami persilahkan. Mangga Ibu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, terutama kepada tadi ya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sumiati SPD ya, Kepala Sekolah di SDN Megamendung 3 ya, daerah Bogor. Saya kebetulan juga Bogor. Cuma saya Ya, di Ciamis ya. Kalau Megamendung Puncak ya berarti ya. namun Ibu Puncak, di Bu. puncak. Iya. Oke, apa namanya? Saya juga ucapkan terima kasih pada Bapak Dr. Imam yang tadi sudah memberikan sambutan. Kemudian teman-teman nih yang dari Unindra ya, S2 MIPA ya, Bapak Nur Hadi, Bapak Irman, Ibu Atiani, Bapak Diki, Bapak Hendra. Mungkin nggak pernah ketemu saya ya, karena saya nggak ngajar di kelas Bapak Ibu ya, yang ngajar desain Pak Munali ya. Betul, Bu. Ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN Megamendung yang telah hadir pada acara siang ini ya, yaitu PKM Pemahaman Literasi melalui Google Site bagi guru di SDN Megamendung 3, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan dengan adanya PKM ini bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu guru ya yang misal memberikan pembelajaran sehingga materi-materi itu bisa disampaikan kepada siswanya dan siswanya juga jadi lebih menarik ya dibandingkan kalau dalam pembelajaran hanya menggunakan istilahnya buku cetak dan sebagainya. Nah, paling saya sedikit ngasih masukan sebenarnya nanti untuk pembuatan laporan Bapak Ibu. Tadi kan dikasih beberapa ini ya, kayak asesmen diagnostik, pretest, posttest, refleksi, kuesioner ya. Kalau kuesioner saya lihat itu sebagai evaluasi ya untuk kegiatan PKM yang telah dilaksanakan. Nah, itu nanti tolong dianalisis ya. Misalnya pakai persentase, kalau bisa ya pakai kategori, misalnya untuk melihat pemahaman para guru ini, misalnya dibuat 3 kategori paham, kurang apa? Paham, cukup paham, kurang paham. Nah itu dalam pembagian kategori ketiga kategori itu ada caranya. Nanti saya kalau misalnya butuh nanti saya kasih apa namanya materinya atau videonya. Atau bisa juga dalam bentuk tabel gitu ya. Atau bisa juga karena di sini ada pretest post-test karena Bapak Ibu sudah belajar desain, berarti nanti bisa pakai to sampel apa Bapak Ibu? To sampel dependent ya atau pair di tes. Nanti apa diuji beda antara post-test dengan pretestnya. Gitu aja. Karena PKM ini kan kita mau lihat dampaknya ya. Jadi nggak cuma ngasih misalnya kayak sekarang nih pelatihan, kemudian nggak dilihat nih istilahnya dampak kepada guru-gurunya seperti apa. Tadi saya lihat yang untuk apa namanya, kan disuruh buat Google Site kalau nggak salah ya. Terus ada rubriknya ya. Nah itu berarti nanti pas penilaian para rekan guru yang membuat apa namanya menggunakan aplikasi Google Site itu nanti dinilai menggunakan rubrik itu dan nanti juga dianalisis tuh ya. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya serahkan dulu ke Ibu Moderator.
Ibu. Terima kasih Ibu atas Ya, masukannya makasih. kami dalam menyusun laporan akhir nanti. Mudah-mudahan lancar ya Bu. Terima kasih. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah wa syukurillah kita dengan ada dengan demikian kita berada di penghujung acara Bapak Ibu. Eh, Sama-sama mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa Bapak Ibu, kami menyisipkan kuesioner sekali lagi untuk nanti dijawab. Bila masih ada pertanyaan ataupun kendala mengenai Google Sheet, kami kelompok Bogor 2 siap membantu kapanpun. Kami mahasiswa kelompok Bogor 2 memohon maaf bila ada kesalahan selama penyampaian materi di acara PKM ini. Sebelum mengucapkan salam penutup, izinkan saya membacakan pantun. Bunga bakung di tepi sungai. Cakep. Sinar matahari menerangi pagi. Kegiatan PKM kita ikuti. Cakep. Semoga ilmu berharga bagi negeri. Pergi ke pasar membeli buah juga manis rasanya. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan guru semua yang telah hadir. Semoga bisa terus bekerja sama. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Salam. Ibu, Izin live Bapak Ibu. bersama Ibu. Ya, gimana Ibu Ati? Oh, di itu ya, foto dulu. Oke, siap. Siap. Ya. Bu, siap Bapak Ibu semua ya. Dengan senyum terbaiknya Ibu. 1, 2, 3. Jempol Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hatur nuhun kasadayana, jangan dulu pulang yang berada di sekolah ya. Terima kasih. Yo, mangga boleh live Bapak Ibu. Boleh live.